Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar fikih. Coba kalian buka buku fikih kalian di halaman 20. Kita akan memasuki bab 2 tentang Allah Tuhanku dan Muhammad Nabiku. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada apa? Ada syahadat. Syahadat merupakan kunci dari agama Islam. Syarat memeluk Islam adalah bersyahadat. Mengucap syahadat ada akibatnya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita harus mengerjakan semua syariat Islam. Jadi syahadat diucapkan setiap hari di dalam sholat dan saat selesai berwudu. Coba kalian perhatikan gambar di halaman 21. Nah, kira-kira gambar sedang apakah orang-orang tersebut? Ya, gambar orang-orang Yahudi yang sedang menyembah patung berhala. Nah, kira-kira ini perbuatan apa anak-anak ibu? Ya, perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menganggap Tuhan selain Allah. Nah, ini merupakan perbuatan syirik. Perbuatan syirik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyekutukan Allah, menganggap Tuhan lain, patung adalah Tuhan mereka. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syahadat artinya apa kemarin? Adalah 2 persaksian. Persaksian tentang keesaan Allah. Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersyahadat merupakan bukti kita memeluk agama Islam. Syahadat diucapkan ketika sholat, ketika khutbah Jumat, ketika mengumandangkan azan, dan ketika mengumandangkan iqomah, serta saat menalkinkan orang yang sakaratul maut. Nah, lafaz syahadat kemarin ada 2, yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ada rukun syahadat. Rukun syahadat ada 4, yaitu yang pertama menetapkan zat Allah berdiri sendiri, yang kedua menetapkan sifat Allah berkuasa, dan yang ketiga menetapkan Allah berbuat sesuai kehendaknya, yang keempat menetapkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Syarat yang ketiga, syarat syahadat. Syarat dalam syahadat yaitu harus memahami arti dan maksud dari kalimat syahadat. Jadi kita harus mengerti arti dari syahadat, yaitu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan lain selain Allah. Dan Nabi Muhammad meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Yang kedua diucapkan dari awal sampai akhir. Jadi kita mengucapkan syahadat harus dari awal sampai dengan akhir, tidak dipotong-potong. Yang ketiga meyakini tanpa adanya keraguan sedikit pun. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat, membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan cara perbuatan, yaitu dengan sholat 5 waktu, dengan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
hal-hal yang membatalkan syahadat. Jadi syahadat kita akan batal apabila kita menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah tadi seperti gambar yang kita lihat tadi, yaitu meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Yang kedua, meragukan adanya Allah. Jadi di hati kita ada keraguan, apakah Allah itu benar ada atau tidak. Nah, itu merupakan juga perbuatan yang dapat membatalkan syahadat kita. Yang ketiga, mengingkari dirinya diciptakan Allah. Jadi mengingkari ini artinya kita tidak percaya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga akan membatalkan syahadat kita. Yang keempat, mengingkari alam semesta diatur Allah. Jadi tidak percaya bahwa alam ini yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga dapat membatalkan syahadat kita. Syahadat kemarin dibagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid kemarin ada asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat tauhid ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadat tauhid, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak ada sekutu lain melainkan Allah, dan kita harus menyembah Allah tidak selain Allah, tidak menyekutukan Allah. Karena menyembah selain Allah disebut syirik. Pelaku syirik disebut musyrik. Syirik adalah perbuatan dosa besar. Allah tidak akan mengampuni kecuali ia bertaubat dan memperbaiki diri. Kalau syahadat Rasul, kita membenarkan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad yang diutus Allah untuk menyeru manusia agar taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Umat Islam wajib mengikuti anjuran Nabi Muhammad karena anjuran Nabi Muhammad bersumber dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad utusan terakhir. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan Islam. Allah sangat meridhoi agama Islam. Agama Islam adalah penyempurna. Sebelum Nabi Muhammad ada banyak rasul. Kita hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena beliau menyampaikan petunjuk dari Al-Quran. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang Allah Tuhanku dan Muhammad Nabiku. Sekarang kalian kerjakan di halaman 25 dengan menghubungkan arti syahadat yang tepat.